Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sangat luar biasa hari-hari ini. Mari saya undang semuanya untuk kita bersatu hati untuk benar-benar mengikuti servis yang ada, biar nama Tuhan dipermuliakan, biar kita juga memperoleh sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Dan saya percaya melalui online service ini juga akan memberkati banyak orang. Dan mari sama-sama kita mau berdoa, sama-sama kita mau membawa kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Dan sama-sama kita mau memberi juga untuk pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan, biar apa yang Tuhan mau boleh terjadi di dalam rumahnya. Dan bagi yang mau memberi, silakan memberi dan akan diberikan nomor rekening yang ada. Silakan memberikan dengan sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Mari saya ajak semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan baik. Kami mengucap syukur untuk segala keadaan kami Bapa. Dan pada sore hari ini juga kami berdoa untuk kebaktian yang ada Tuhan. Kami mau mempersembahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Biar apa yang berkenan itu boleh terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami juga membawa persembahan yang ada Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kami mau Tuhan biar apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di dalam tangan-Mu Tuhan. Memperabat kerajaan-Mu atas Sydney ya Bapa. Terima kasih, berkati mereka juga yang melayani hamba-hamba Allah yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan juga boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk sama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari saya ajak semuanya untuk sama-sama menyanyikan lagu ini, karena kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang terus mengcover hidup kita. Ada tangan Tuhan yang terus memegang hidup kita walaupun kita di dalam sebuah gelombang kehidupan yang tidak kelihatan, tapi kita percaya Yesus itu baik dan Yesus akan memerdekakan kita. Sama-sama katakan, hide me now. Under your
asal ada Engkau Tuhan, kami akan baik-baik saja. Asal ada Engkau yang memegang kemudi hidup kami Tuhan, kami akan terus melaju ya Bapa. Kami terus melaju Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, malam ini juga Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan berdoa syafaat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jika kami ada Tuhan di tempat ini, jika kami berdiri bagi bangsa ini Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan. Kami membawa bangsa ini Tuhan, untuk memberkati bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini boleh datang memuliakan Engkau Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan atas bangsa ini Tuhan. Bahkan government yang ada kami memberkatinya di dalam nama Yesus. Menjadi government yang takut akan Engkau. Dengan keputusan-keputusan yang melenceng akhir-akhir ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Harus tunduk kepada Engkau saja Tuhan yang berkuasa ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tim pengembalaan yang ada. Kami juga memberkati hidup mereka, biar mereka berjalan dengan kuat, dengan setia Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang setia Tuhan. Dan berkati keluarga demi keluarga yang ada, bahkan pelayan-pelayan Allah yang bekerja melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapan yang baru, kemenangan demi kemenangan mereka boleh rasakan dalam setiap kehidupan mereka. Menjadi terus takut dan gentar akan Engkau di dalam melayani Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada sore hari ini juga kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu terus memerdekakan hidup kami. Biar firman-Mu terus menjadi pelita bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan. Sama-sama saudara kita naikkan lagu ini. Kita percaya firman Tuhan tak pernah salah dalam hidup kita. Firman Tuhan itulah terang bagi kehidupan kita. Mari katakan sama-sama dengan sungguh, Thy word. firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa. Open our heart Lord, untuk terus Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam firman-Mu. Biar firman-Mu itu Tuhan kami terima dengan hati yang siap ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau akan bekerja lebih luas lagi
kepada umat-umat-Mu yang hari ini Tuhan bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu, belajar ya Bapa. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami siap dan ready untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dikasih Tuhan, House of Sacrifice. Luar biasa sekali hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sukacita, masih semangat mengiring Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah mau memasuki penghujung tahun. Ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada beberapa dari kita sudah planning for Christmas. Di tempat kerja kami, bahkan kami sudah menerima undangan untuk Christmas lunch. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Kalau kita mengingat Christmas, kita mengingat karya besar, karya Tuhan yang begitu besar, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita yang besar memiliki rancangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, enemy, iblis selalu memiliki rencana untuk menjatuhkan kita. Baik saudara yang dikasih Tuhan, dalam minggu-minggu ke depan ini dalam khotbah saya akan membawa series tentang 7 senjata yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita, for our self-destruction. Hari ini saya akan membawa yang pertama adalah shame. Shame ini kalau kita melihat dalam definition, Google definition, di sana dikatakan bahwa shame adalah a painful feeling of humiliation or distress caused by a consciousness of wrong or foolish behavior. Rasa distress, rasa frustrasi karena sudah melakukan kesalahan yang luar biasa. Kita kecewa karena konsekuensinya besar. Sudah pun dikasih Tuhan, waktu saya masih SMP kelas 2, ada satu kejadian yang sangat-sangat mengerikan di sekolah kami. Salah satu teman di satu kelas mengalami kasus pembunuhan, dan pembunuhnya adalah teman yang sekolah di sekolah yang sama, hanya beda kelas. Mereka sering main bersama-sama. Kebetulan teman saya yang dibunuh ini, dia memiliki gadget yang di masa itu sangat fancy. Orang-orang melihat, teman-teman lain melihat, dan satu teman ini memiliki rasa iri yang luar biasa. Dan beberapa minggu kemudian kami mendengar kok tidak ada kabar lagi, anak ini tidak sekolah, dan orang tuanya mencari. Ternyata apa yang terjadi saudaraku, dia dibunuh oleh teman yang dari kelas yang berbeda ini. Tidak hanya itu, bahkan mayatnya dibakar. Kejadian sangat menakutkan. Dan bahkan saya mendengar bahwa pembunuh dari teman saya ini, mungkin sampai hari ini dia masih ada rasa regret atau terbayang-bayang akan kesalahan yang sudah dilakukan. Saya akan dikasih Tuhan, mungkin hal-hal seperti ini kadang kita tidak terbesit di benak kita. Tapi sudah pun dikasih Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami masa-masa yang begitu luar biasa, wars or kejadian yang begitu terrifying, kejadian begitu kacau dalam hidupnya, mungkin mereka hidup dengan rasa regret seumur hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, regret or shame, malu karena dia sudah melakukan hal seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan datang dengan deliverance. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-30, di sana saya akan baca dalam English Standard Version. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Saudara yang
dikasih Tuhan, Christmas is just few months away. Kedatangan Yesus adalah untuk membawa redemption, deliverance. Shame is not ours. Banyak hal yang membuat kita kadang kecewa, membuat kita kadang shame. What did I do that in the past? But saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan untuk membawa kita ke dalam merasakan hidup dalam kebebasan. Bukan berarti Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tidak, sudah pun dikasih Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah pun dikasih Tuhan dalam Romans 6 verse 21. Di sana dikatakan, but the fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed, for the end of those things is death. Sudah pun dikasih Tuhan, kalau kita masih melakukan hal-hal yang membuat kita merasa shame, kita harus memeriksa hati lagi. Apakah hal yang kita lakukan itu sudah menyenangkan hati Tuhan? Ada satu tanda di mana kita merasa peace, kita merasa damai sejahtera kalau kita mengambil keputusan yang benar. Shame is stealing your joy. Shame adalah salah satu metode yang dipakai iblis untuk membuat kita hidup kita menjadi hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Peter ayat pasal kedua ayat ke-9 di sana dikatakan, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep unrighteous under punishment until the day of judgment. Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus, kita ingat kisah Paulus. Paulus membunuh orang-orang yang takut akan Tuhan, pengikut Kristus. Dia bunuh mereka, bahkan dia sudah merencanakan sesuatu yang sangat-sangat, bisa dibilang sangat-sangat terrifying, sangat-sangat horrible. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Waktu dia mengalami encounter dengan Tuhan, Tuhan tarik dia, Tuhan berikan kesempatan, second chance. Dan saya senang dengan kisah Paulus. Ketika dia mendapatkan second chance, dia tidak buang second chance. Dia pakai chance itu untuk dia kembali kepada who is the actual creator of my life. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus kembali melayani Tuhan. Dia berbalik arah dari yang jahat kepada hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sudah pun dikasih Tuhan. Apakah Paulus kemudian hidup tanpa ada rasa guilty? Ada waktu-waktu di mana Paulus merasa ashamed dengan apa yang sudah dia lakukan in the past. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, di sini dalam 2 Peter, di sana dikatakan, Petrus menulis bahwa the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. The Lord that we worship, Allah yang kita sembah, tahu bagaimana caranya untuk rescue kita. Tentu kita banyak melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak membuat kita justru menjadi jauh dari Tuhan. Sudah pun dikasih Tuhan, kalau kita diperlihatkan, kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan kita, itu artinya kita dikasih second chance untuk berbalik. Beda kalau kita sudah dikasih kesempatan tapi kita masih melakukan hal yang sama terus-terusan, kita menguji kesabaran Tuhan. In 2 Corinthians 10 ayat yang ketiga sampai kelima, di situ dikatakan, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Shame membuat kita captivated. Shame membuat kita isolate ourselves. Waktu kita melakukan kesalahan, setelah aku lihat orang-orang melakukan kesalahan, mereka tend untuk kemudian menutup diri, being reserved. Berbeda dengan orang-orang yang tahu, this is my lack of area and I want to improve. Orang-orang seperti ini mereka terbuka dan bersedia untuk belajar, bahkan bersedia untuk mengizinkan orang speak upon their lives. Sedangkan dikasihi Tuhan, it's very important to know bahwa apa yang kita hadapi itu bukan hanya peperangan melawan apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak terlihat.
Iblis selalu mengambil cara untuk membuat kita merasa ashamed about who we are. Mengingat segala, mendakwa, mengingat segala kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saudara kan dikasih Tuhan, jika engkau ada sampai hari ini, semua itu karena karunia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa berusaha untuk melakukan semuanya benar, perfect, but pasti ada waktu-waktu di mana kita melakukan kesalahan. Dan di situ kita perlu grace, di situ kita perlu mengingat semua yang kita miliki adalah favor-nya Tuhan, karunia-nya Tuhan. Proverbs 19 ayat 26 di sana dikatakan, He who does violence to his father and chases away his mother is a son who brings shame and reproach. Dalam Amsal, orang yang dikategorikan shame adalah orang yang tidak mempedulikan background hidupnya mereka, bahkan mereka lupa siapa ayah mereka lupa siapa ibu mereka. Di sini juga refer to the community. Saudara pun dikasih Tuhan, orang yang shame tentang apa yang mereka lakukan, mereka kemudian keluar. Bahkan mereka melakukan hal yang violence. Mereka tidak datang dekat sama Tuhan. Mereka tidak menaruh diri mereka dalam komunitas, tapi mereka menarik diri. He who does violence to his father and chases away his mother is a son who brings shame and reproach. Orang-orang melakukan hal yang tidak berkenan. Orang-orang yang kemudian ujung-ujungnya mereka merasa shame atas hidup mereka adalah mereka yang sebetulnya sudah komit. Mereka sudah berpikir tentang itu, I wanna do this. Dan at the end, mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Those who does violence to his father and mother. Sudah pun dikasih Tuhan, kalau kita melakukan violence dalam kehidupan kita dalam berkomunitas, tidak hanya violence as in physical, but violence as in emotional. Karena kita tidak berpikir apa yang kita katakan bisa menyakiti hati orang. Dan itu dikategorikan oleh penulis Amsal bahwa itu bring shame into the community, bring shame into the family, bring shame into the church. Dalam dikasih Tuhan, kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Dalam Psalm 69 ayat yang ke-7, For it is for your sake that I have borne reproach, that dishonor has covered my face. Ini adalah salah satu prophecy tentang kelahiran Yesus. Semua yang shame dari hidup kita in the past sudah, the ownership of those shame itu sudah ditaruh di tangan Tuhan, sudah ditaruh di shoulder-nya Tuhan. Engkau dibebaskan. Saudaraku, jika engkau masih struggle dengan shame, hari ini saya mau encourage, get back to Him again, get back to Him again. 2 Korintians 7 ayat 6 bisa dikatakan, But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. Dalam konteks ini, saudara pun dikasih Tuhan, jemaat di Korintus, mereka merasa bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan in the past. Tapi di sini Paulus mengencourage bahwa but God who comforts the downcast. But God who comforts the downcast. Ada cara Tuhan untuk comforting us ketika kita melakukan kesalahan yang kita tidak sadari. Kita tahu bahwa sebagai manusia ada masa-masa kita lengah, kita tidak berdaya. Tapi kita harus ingat bahwa meskipun kita ada dalam keadaan yang seperti itu, waktu kita mau kembali kepada Tuhan, iblis selalu tidak henti-hentinya mendakwa. Kita selalu ingat bahwa Tuhan itu comforting us. God loves us beyond and more. Kalau tidak, kita tidak akan menyaksikan kedatangan Yesus. 1 Corinthians 1 ayat 27 sampai ke 30. Tuhan memilih orang-orang yang terlihat shame, terlihat dipandang sebelah mata oleh society, tapi Dia pilih untuk menjadi alatnya supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara kan dikasih Tuhan, jika engkau going through shame, jika engkau mengalami masa-masa di mana hidup
ini kok tidak ada artinya karena kesalahan-kesalahan sudah aku lakukan. Oh, aku selalu melakukan ini, aku tidak bisa keluar. Oh, aku selalu seperti ini. Kita merasa kok seperti dalam lingkaran. Sudah aku dikasih Tuhan, invite Jesus to come in your life. Invite Jesus again to come into your life. If you're Christian for your whole life dan kau masih merasa shame akan apa yang sudah kau lakukan akan hidupmu, don't hold that. Don't hold that. Allow God to enter your life. Shame steal your joy. Shame steal your joy. Ever since, kalau kita mengingat kesalahan-kesalahan kita yang past, kita kemudian jadi khawatir, kita menjadi curiga. Oh, mungkin apa yang aku lakukan, apa yang terjadi sekarang gara-gara ini, gara-gara itu. Saudara kasih Tuhan, sudah waktunya kita menyerahkan semuanya di tangan Tuhan. Iya, aku melakukan kesalahan. Jika engkau mengalami struggle dalam hidupmu, itu bukan karena shame as a big problem, but itu semua karena maksud Tuhan shaping our character. So, if you are still struggling in shame, saya mau mengundang kita untuk sama-sama berdoa, menyerahkan ini dalam Tuhan. Because shame is not designed for you. Shame itu tidak dirancang, tidak dibuat for you untuk hidup di situ dan berkutat di situ. Shame itu dirancang atau dibuat, didesain supaya engkau kembali kepada Tuhan. Setelah kau melakukan kesalahan, kembali kepada Tuhan, bukan justru malah kembali menjauh dari Tuhan. Romans 5 verse 8 di sana dikatakan, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Saudara kan dikasih Tuhan, jika firman Tuhan hari ini menyentuh hidupmu dan kau pertama kali kau mendengar Yesus dan kau ada dalam keadaan di mana hidup ini tuh seperti kotor, tidak berdaya, tidak berarti, tidak berharga. Bahkan mungkin kalau aku suicide hari ini, tidak ada satu orang pun yang datang mencari. Saudara kan kasih Tuhan, this is the invitation for you. Get back to Him. Or if you never heard about Jesus, this is the invitation for you to come to Him for the very first time. Saya mau mengundang kita untuk sama-sama kita berdoa. Taruh tanganmu di dada, in your personal space, and just invite Him to come to your life. Bapak, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang menaruh tangannya Tuhan, mengizinkan Engkau untuk masuk dalam hidupnya saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, karya kebaikan-Mu, karya penyelamatan yang Yesus lakukan itu dinyatakan atas kehidupan mereka. Kami undang Yesus masuk dalam hidup mereka, menjadi their God and their Savior. Thank you Jesus. In your name we pray and we thank you. Saudaraku dikasih Tuhan, jemaat House of Sacrifice, jika ada di antara saudaraku yang mengalami masa-masa shame, yang saudaraku dikasih Tuhan, shame ini bisa kalau kita terus entertain, itu akan membawa kita kepada depression and anxiety. Saya mau berdoa khusus untuk engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini Tuhan untuk saudara-saudaraku jemaat House of Sacrifice yang sekarang sedang dealing dengan shame. Bapa, kami mau mengingat bahwa you comfort the downcast. Meskipun kami melakukan kesalahan di masa lalu, meskipun kami tidak tahu, we have done shameful thing in the secret. Saat ini Tuhan, kami mengaku bersalah di hadapan Tuhan, dan biarlah pengampunan-Mu Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan with grace. Thank you Jesus, and in your name we pray. Amen. Amen. Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya tetap berdoa supaya saudaraku tetap mengalami grace yang dari Tuhan from time to time. God bless you.